Sebagian mereka mengkiaskan kebolehannya dengan mubahnya mengambil bayaran di instansi-instansi sekolah. Itu kan si Bajri juga kan punya sekolahan. Emang kok nggak Bajri? Ya Allah, udah banci, nggak punya nyali. Bego pula. Kias ini adalah kias yang keliru. Ini sosokan sih kias. Kemarin di masalah rokok, kita nggak pakai kias, dibilang itu kias yang berbeda. Si Bahlul kan gue bilang nggak pakai kias. Lu kias yang berbeda, masa rokok disamakan dengan gula. Masa rokok, siapa yang nyamain? Kita bandingin efeknya. Astagfirullahaladzim. Sekarang di sosokan pakai kias, tapi kiasnya ngaco. Ngaconya di mana? Nih. Bab selanjutnya, antara instansi pendidikan dengan dakwah di lapangan. Ini lagi tahrif-tahrifnya nih, ngeles-ngelesnya nih. Sebagian mereka mengkiaskan kebolehannya dengan mubahnya mengambil bayaran di instansi-instansi sekolah. Itu kan si Bajri juga kan punya sekolahan. Emang kok nggak Bajri? Ya Allah. Duh, udah banci, nggak punya nyali. Bego pula. Kias ini adalah kias yang keliru. Ini sosokan sih kias. Kemarin di masalah rokok, kita nggak pakai kias, dibilang itu kias yang berbeda. Si Bahlul kan gue bilang nggak pakai kias. Kias yang berbeda, masa rokok disamakan dengan gula. Masa rokok, siapa yang nyamain? Kita bandingin efeknya. Astagfirullahaladzim. Sekarang di sosokan pakai kias, tapi kiasnya ngaco. Ngaconya di mana? Nih. Instansi sekolahan dan pendidikan berjenjang, SD, SMP, dan seterusnya demikian adalah hal yang baru di dunia Islam hakikatnya. Jadi dulu di Islam, yang namanya belajar itu, halakoh-halakoh masjid aja. Oke? Dan anak-anak menghafal, membaca, dan menghafal Al-Quran di katatib, kutab-kutab dulu tuh. Dulu itu begitu. Dan kemudian para ulama, para ahli mengajarkan kitab di pojok masjid sono, pojok masjid sono, pojok masjid. Orang mau ikut kajian apa? Kajian apa? Nggak ada absen, nggak ada ijazah dulu gitu. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu, motivatornya inti hanya emang niat ikhlas. Nggak ada ijazah, nggak ada absen. Tapi setelah negeri-negeri barat menjajah negeri kaum muslimin, mereka bawa budaya pendidikan yang berbeda. Mereka bikin pendidikan instansi berjenjang. No. Dari situ kita dengar SD, SMP, SMA, kuliah. Ini datangnya hakikatnya dari budaya barat, nggak ada di kita. Nggak ada di kita. Makanya para ulama Azhar itu, di antara ceramah yang pernah kita dengar dari mereka, di antara musibah terbesar yang menimpa Azhar dan Mesir di akhir-akhir abad-abad akhir ini adalah tahwil al-Azhar, diberubahnya al-Azhar, menjadi jam'iyah nizamiyah, menjadi instansi pendidikan berjenjang SD, SMP. Karena dulu al-Azhar itu cuma masjid. Di sono Ibnu Hajar ngajar rahimahullah, di sono ini pada zamannya. Tuh, ntar ada Imam Sakhawi di sono rahimahullah pojok sono, ntar di sini yang lain, gitu. Dulu tuh begitu, nggak ada absen. Tapi ketika berubah, kata para ulama Azhar, terjadilah rusaknya niat para penuntut ilmu, terjadilah kecurangan di dalam ujian. Karena apa? Karena motivatornya udah bukan lagi ilmu, tapi kelulusan dan ijazah tuh. Oke, aneh lagi nggak ngomongin halal atau haram ya, enggak. Oke, ini sekarang ada urgensinya untuk jenjang pendidikan demikian. Di antara kalau misalnya ada urgensinya memang, ya mau nggak mau, sekolahan bentuknya memang harus demikian sekarang. Ada urgensinya, ada desakannya. Oh iya, nah itu dulu yang kita jelaskan. Apabila kau mau kiaskan dakwah umum yang berjalan di lapangan, maka nggak tepat kiaskannya kepada instansi pendidikan. Nggak tepat. Kenapa? Dakwah nggak perlu kias. Kenapa perlu nyari dalil? Dakwah adalah sesuatu yang berjalan sejak zaman para nabi dan rasul mengajar umatnya masing-masing. Sampai Rasul SAW mengajar para sahabat, ngajar para tabiin, ngajar tabi'ut. Ada yang nambah tarif gak? No, lu mau kiasin ke sono kalau dakwah lapangan mah.
Adapun pendidikan berjenjang di instansi, kiasinnya jangan ke dakwah, kiasinnya kepada bisnis, jasa, ngasuh, dan pendidikan. No, kalau mau. Ini mau kemana? Disamakannya dengan kasus yang terjadi mirip di zaman Rasul. Para orang Quraisy termasuk Rasul SAW menitipkan anaknya ke Bani Sa'diyah dari kecil. No, dengan tarif, masuk, mantas, bisnis emang. Tuh, lebih tepat ke sono. Segala dakwah dipaksa-paksain masuk ke sono. Lah, dakwah dari dulu berjalan dari zaman Nabi Rasul. Sekolahan barang baru kemarin. Kok bisa dakwah diseretnya ke sono, disesuaikan usul, diseret ke furu yang baru. Usulnya suruh sama furu. Ini ngaco. Ngerti gak? Rukun kias ngerti kan? Kan ada usul, ada furu, ada hukmul asal, ada ilah, itu kan? Ini udah kita bahas di sini itu. Rukun kias. Lah dakwah mah usul. Hal yang emang udah ada sejak zaman Rasul, bahkan sejak sebelum zaman para nabi dan Rasul berjalan kok dakwah. Terus urgensinya apa dakwah dibikin? Emangnya dakwah selama ini nggak bisa berjalan kecuali dibentuk dalam kajian dan perhelatan akbar demikian? Nggak bisa berjalan dakwah. Urgensinya apa? Ini dai-dai tersebut yang suka bikin kajian berbayar, ini kan dai yang diterima semua umat nih kan. Masjid gampang masuk, beda kita yang lawan arus, nggak gampang kita masuk masjid, iya gak? Tapi kita masih ngajar begini, dia kan anak FPI, jamaah tablik juga ngaji sama dia. Iya kan, nggak ada pengingkaran. Dai yang nggak ada pengingkaran, mau FPI, HTI, Ikhwanul Muslimin ngaji sama dia, kenapa betah nggak diingkarin? Coba FPI ke sini kalau nggak gerah, aduh, Siriat Bajri nih. Coba HTI ke sini, ya, kalau nggak panas pantatnya, kupingnya pengang. Urgensinya apa? Mesti dijadikan peralatan apa? Terus kok maksain amat kiasnya ke sana? Wallah jauh, Allah maksa, dalilnya maksa. Tadi ulama bilang boleh ngambil upah, dipelintir boleh ngambil, menjadikan tarif. Ulama bilang disyaratkan nggak boleh nolak orang yang nggak mampu, syaratnya diumpetin, nggak disampaikan. Ya kan? Disama-samain sama sekolahan. Nah, sekolahan bicara bisnis emang jasa pendidikan. Bisnis usulnya bisnis itu. Adapun nanti warna keislaman ini menjadi sesuatu yang kita didikan. Semoga Allah berikan pahala kita dari situ. Tapi usulnya bisnis. Kita bikin sekolahan kita. Bisnis nggak tuh? Bisnis, usulnya bisnis. Dakwah adalah warna yang kita bawakan. Ustadz kok bisa bilang itu bisnis? Ustadz itu bukan dakwah? Bukan, usulnya bisnis. Buktinya apa? Buktinya yang nggak daftar, yang nggak bayar uang bangunan, yang nggak bayar bayaran, gua nggak kasih masuk. Emang bisnis, Jal. Emang bisnis. Kemudian jasa pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Nah, ini nilai yang kita harapkan pahala dari Allah. Tapi usulnya dakwah apa bisnis? Bisnis. Adapun dakwah di lapangan, maka hukum asalnya bagi semua manusia gratis dan gak boleh dilarang orang yang gak bisa membayar, membagi, menyumbang kepada para dai-nya. Beda. Kenapa maksa bener lu pengen bolehin jualan agama pakai ngaco-ngaco bener dalilnya? Dapat difahami? Ya. Apabila kau mau kiaskan dakwah umum yang berjalan di lapangan, maka kiaskannya jangan kepada instansi sekolahan. Cari usul untuk mengkiaskannya, jangan kepada hal yang baru, tapi cari dari apa yang sudah ada sejak zaman Rasul dan zaman para salaf. Dan sebenarnya tak perlu kias untuk berdakwah karena memang contohnya telah ada
sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan zaman nabi-nabi terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Dakwah Rasul kepada para sahabatnya, dakwah sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada generasi selanjutnya. Adakah para salafus saleh tersebut duduk sengaja menyebarkan ilmu dan menaruh tarif bagi para hadirin yang menghadiri kajian-kajian ilmu mereka? Hah? Terus pada salafi lagi ngakunya. Jadi ngakunya salafi kan pada dia tuh. Siapa sih salafnya dia? Gue bingung. Dan apa urgensinya kita membuat dakwah dalam format demikian? Toh dakwah selama ini juga dapat berjalan tanpa mesti diterapkan format demikian. Di rumah-rumah Allah atau dimanapun, dakwah alhamdulillah dapat berjalan. Adapun instansi-instansi dan yayasan pendidikan tersebut, hukum asalnya adalah memang menjual jasa pendidikan. Bisnis jasa pendidikan untuk anak-anak. Kalau mau dikiaskan atau dicarikan contoh kasus yang terjadi di zaman Rasulullah adalah di mana Rasul bahkan para anak-anak Quraisy dititipkan kepada kaum Baduy, diantaranya Bani Sa'diyah sejak kecil untuk mendapatkan asuhan, susu, dan pendidikan dari mereka. Itu kesono kalau mau nyambung baru masuk. Yang kagak bayar kagak diasuh anaknya, bener gak? Iya. Nggak bayar bapak ibunya, ngapain gue nyusuin anaknya, ngasuh anaknya di kampung, begitu kan? Iya, emang bisnis. Iya betul, dengan tarif yang mereka sepakati, mantas kalau gitu masuk. Ulama bilang boleh ngambil, sekali lagi nih, ulama bilang boleh ngambil upah, dikate dikias, dikate boleh masang tarif. Syarat-syaratnya diumpetin, nggak disebut. Segala bayar sekolahan pakai dikias-kiasin, ngaco sama naripin kajian. Maksa bener pengen jualan agama loh emang. Yeah. WhatsApp itu WhatsApp. Instansi-instansi pendidikan memang bisnis jasa pendidikan. Kami pun pelakunya. Adapun nilai yang diajarkan ketika sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka baik. Dan semoga menjadi bentuk ibadah dan dakwah dan menjadi pahala. Ketika yang diajarkan adalah keburukan dan nilai yang bertentangan dengan kitabullah dan rasul, maka buruk, menjadi dosa bagi para penyelenggaranya. Kenapa kami katakan itu adalah bisnis? Iya, karena memang yang tidak mendaftar, tidak bayar, tidak dikasih masuk, dan tidak dapat jasa pendidikan yang kita jual, bukan? Tuh, emang bisnis itu mah. Ya. Demikian mereka yang tak dapat membayar orang-orang Baduy untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya di zaman Rasulullah, yang gak diambil anaknya, gak diasuh sama Baduy. Iya gak? Malah pada nunggak tuh, orang tua murid juga setengah M ada tunggakan, gak bayar. Iya gak? Utang kita bermiliar-miliar, utang bangunan. Orang tua murid nunggak setengah M ada. Sebenarnya kita punya moral, masa kita keluarin gara-gara kagak mampu bayar? Tuh, lihat. Padahal mah bisnis awalnya. Kalau bisnis mau bicara bisnis ya. Bicara bisnis mah, enggak. Tapi enggak, maksudnya warna dakwah masih kental memang. Kalaupun usul asalnya memang bisnis. Itu bisnis jasa pendidikan. Warna dakwah dan warna berkorban untuk agama, alhamdulillah masih kental pada kita. Enggak kita terapkan biaya-biaya besar sebagaimana sekolah-sekolah lain dan lain-lain. Enggak. Dengan kesederhanaan yang ada, kalian lihat. Ya, alhamdulillah berjalan. Maka sekali lagi bedakan apa yang hukum usulnya memang berdakwah. Dakwah yang memang telah lama berjalan sejak zaman para nabi dan rasul, bahkan para zaman para salafus saleh, kemudian baru furu atau sampingannya mendapatkan upah tanpa mewajibkan atau tanpa menaruh tarif tertentu dari kegiatan tersebut. Oke, bedakan antara itu dengan apa yang memang pada usulnya adalah bisnis emang, jual jasa pendidikan sejak awal. Yang dari situ mendapatkan penghasilan untuk operasional instansi dan sekolahan.
Kemudian furuknya baru kita bawakan dakwah di dalam pendidikan tersebut. Warna dan vibes yang diedukasikan adalah vibes nilai-nilai keislaman. Yang kita berharap hal tersebut masih terhitung menjadi nilai amal saleh dan dakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dua hal beda. Ya, dapat. Bab selanjutnya, menjual agama dengan nikmat-nikmat duniawi. Nambah panas nih materi Jal. Tapi udah bunyi, dikit lagi beduk. Iya gak? Hah? Lohor ya? Tapi kita cukupkan sekian. Insya Allah Selasa kita lanjutkan. Untuk yang gak bisa hadir kajian Selasa, rasain loh. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual agama dengan nikmat duniawi seringkali sepaket dengan menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tarhib ini sengaja kami masukkan karena pentingnya bagi kita semua untuk mengingatkan diri kita dan mendengar bagaimana peringatan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga arahan yang diberikan oleh para salafus saleh dari sikap-sikap kemunafikan dan kepalsuan yang seringkali terjadi dan tampak dalam bentuk aktivitas amal saleh, yang tampak dalam bentuk aktivitas beragama kita. Namun hakikatnya tidaklah hal tersebut dilakukan kecuali hanya ditujukan demi mengejar dunia dengan segala nikmat-nikmatnya. Justru dengan itu mereka malah membawakan kerusakan dan penyimpangan pada umat.